Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Di antaranya ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi yang pertama adalah siswa mampu memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna berdasarkan aturan IUPAC. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatifnya yang disebut dengan MR ya, dan strukturnya. Yang ketiga, siswa mampu memprediksi isomer dari senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Masing-masing senyawa ini dia mempunyai rumus umum. Kalau alkana itu disebut sebagai senyawa jenuh. Karena apa? Karena senyawa alkana itu mempunyai ikatan tunggal ya. Nah, ikatan tunggal ini itu sulit untuk diputuskan. Beda dengan senyawa alkena dan alkuna. Kalau alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon rangkap 2, sedangkan alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon rangkap 3. Nah, untuk alkana ia mempunyai rumus umum CnH2n plus 2 ya. Sedangkan alkena itu CnH2n, sedangkan alkuna itu CnH2n min 2. Untuk alkana ketika C-nya 1, maka hanya berapa? Nah, N di sini kita ganti dengan jumlah C-nya. Ketika C-nya 1, maka N ini juga diganti dengan 1. Berarti 1 dikali 2, 2, tambah 2 jadi 4. Jadi ketika C-nya 1, maka hanya 4. Beda dengan C-nya 2. Jadi N yang di sini kita ganti dengan angka 2. 2 dikali 2, 4, tambah 2 jadi 6 ya. Beda dengan alkena. Kalau alkena itu CnH2n. Jadi ketika C-nya 2, maka H-nya 2 kali 2, 4. Jadi C2H 4. Sedangkan alkuna itu CnH2n min 2. Jadi ketika C-nya 2, berarti N di sini juga diganti dengan 2. 2 kali 2, 4. Kurangi 2, 2. Kalau kalian perhatikan, apa perbedaan dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Ada beberapa perbedaan tadi jelas. Yang pertama adalah ikatan ya. Kalau alkana itu adalah ikatan tunggal, kalau alkena itu rangkap 2, sedangkan alkuna itu adalah rangkap 3 ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah nama senyawanya itu berbeda. Kalau alkana itu akhirannya adalah ana, semua akhirannya adalah ana. Sedangkan alkena itu akhirannya adalah ena. Sedangkan alkuna itu akhirannya adalah una. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga apa? Kalau alkana itu dimulai dari C1. Untuk alkena dan alkuna itu dimulai dari C2. Kenapa? Harus diingat materi sebelumnya tentang kekhasan atom karbon. Kalau C itu dia mempunyai 4 ikatan kovalen ya. Jadi karena alkena dan alkuna itu ikatan rangkap, jadi C itu dia tidak mampu berikatan rangkap dengan H. Karena H itu adalah ikatan tunggal ya. Jadi alkena dan alkuna dia mampu berikatan rangkap itu dengan C-nya lagi. Jadi dimulai dari C2. Begitupun alkuna dari C2 ya. Kemudian untuk dilihat dari jumlah H dari alkana, alkena, dan alkuna, semakin kesini dia semakin berkurang. Jelas. Kenapa? Karena rumus umumnya ya. Di sini etana C2H6. Kalau alkena itu berarti etena, itu berarti dikurangi 2 jadi C2H4. Sedangkan alkuna itu C2H2 ya. Nah, yang wajib kalian pelajari
itu ada 10 ya. Setiap jenis senyawa alkana, alkena dan alkuna. Untuk alkena dan alkuna itu ada 9 ya. Ini wajib dihafal di luar kepala ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang senyawa alkana. Nah, alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Kenapa disebut jenuh? Karena ikatannya tunggal. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada gugus alkil. Gugus alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H, atau rumus umumnya adalah CnH2n plus 1 ya. Kalau alkana tadi plus 2, kalau alkil itu plus 1. Dan untuk alkil akhirannya itu dengan menggunakan il ya. Tadi kan metana ya, sekarang jadi metil, belakangnya diganti dengan il ya. Begitupun etana jadi etil ya. Untuk tata nama alkana, aturan yang pertama, kalian harus menentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang ya. Jadi jumlah C yang paling panjang yang mana? Kemudian kalau kalian sudah menentukan rantai induk, berarti nanti ketahuan rantai cabangnya yang mana. Yang kedua, menghitung jumlah atom C pada rantai induk dan rantai cabang. Kemudian memberi nomor pada rantai induk sehingga rantai cabang menempel pada atom C yang paling kecil. Nah, sekarang ibu punya contoh. Ujung mana yang paling dekat dengan cabang? Ini ya. Nah, kemudian mana rantai induknya? Rantai induknya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Sami wae bade lurus, bade ti handap ka luhur, saminya 5 cena. Begitupun yang ini sama. Sama-sama jumlah C-nya 5. Berarti rantai induknya boleh lurus, boleh dari bawah ke atas, sama aja. Berarti mana yang cabangnya ya. Nah, sekarang kita coba yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomorannya yang betul dari mana? Ujung C yang paling dekat dengan cabang itu adalah nomor paling kecil. Berarti nomor 1 ya. Nah, berarti yang betul yang ini. Kenapa? Karena nomor satunya yang ini, dia dekat dengan cabang. Kita tentukan ini cabang. Kenapa? Karena yang rantai induknya yang lurus, berarti yang ini adalah cabang. Sedangkan ini salah. Kenapa? Karena nomor satunya itu di ujung yang jauh dengan cabangnya ya. Sekarang, nah, kalau kalian sudah menentukan nomor urutnya ya, kemudian kalian tentukan nama cabangnya. Nama cabangnya CH3 itu apa? Tadi kan metana ya. Jadi metil ya. Metil itu ada di C keberapa? Di C ke-2. Berarti namanya 2 metil 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 apa? Pentana. Jadi 2 metil pentana ya. Nah, kemudian yang ini kita menentukan rantai induknya yang mana ya. Ini ada beberapa kemungkinan. Bisa lurus, bisa ke bawah ya. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang paling panjang yang mana? Yang ke bawah. Nomor satunya yang mana? Kalau ini kita sudah tentukan rantai induknya, berarti nomor satunya yang paling dekat dengan cabang yang mana? Apakah ujung yang atas atau ujung yang bawah? Jelas ujung yang atas, karena 1 ini 2 cabang. Sedangkan dari sini, dari bawah 1, 2, 3 baru cabang ya. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti yang ini dan yang ini, sedangkan dan yang atas ini adalah cabang. CH3 apa itu namanya? Metil ya. Jadi ketika metilnya itu banyak
ya, itu diberi awalan. Sekarang hitung metilnya 1, 2, 3, berarti ada 3. Kalau 3 itu awalannya tri, ya. Jadi ketika ada gugus alkil yang sama, ya, itu harus diberi awalan. Tapi itu kalau lebih dari 1. Jadi kalau 1 itu tidak usah. Jadi sekarang metilnya ada di C keberapa saja. Kalau ini nomor 1 berarti ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti namanya adalah 2,3,5 trimetil. Ininya 7, berarti heksana, ya. Kemudian menuliskan nama rantai induk berdasarkan jumlah atom C-nya, menuliskan nama rantai cabang berdasarkan jumlah atom C dan strukturnya. Jika terdapat 2 atau lebih rantai cabang yang sama yang menempel pada atom C yang berbeda, itu harus diberi awalan, ya. Betul ya, tadi udah ya. Ada di, ada tri, tetra, dan penta, ya. Kemudian penamaan rantai cabang harus sesuai abjad. Contoh nama alkana. Kita tentukan mana rantai induknya. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang paling panjang yang mana? Dari bawah ke bawah, ya. Nah, berarti ini adalah cabang, ini cabang, dan ini pun cabang, ya. Nah, karena ini nomor 1, berarti 1, 2, 3, ini metil, 4 ini etil, 5, 6 ini metil. Berarti yang betul adalah karena metilnya ada 2, berarti diberi awalan di, ya. Nah, karena ini etil, kita harus sesuai abjad. Kan E dulu ya, baru M, ya. Bukan dilihat dari D-nya, tapi dari ini metilnya, dari M. Berarti 4 etil, 3,6 dimetil. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti oktana, ya. Kalau yang ini berarti ingat, penomoran itu bukan berarti harus dari ujung yang sebelah kiri, bisa juga dari ujung yang sebelah kanan, ya. Yang jelas yang mana yang paling dekat dengan cabang. Nah, sekarang mana rantai induknya? Kalau ini sudah diciri ya. Gampang, tapi kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus 5, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling panjang itu yang ke bawah, ya. Berarti ini yang bawah ini disebut metil, yang pinggir juga disebut metil. Berarti metilnya ada berapa? Ada 2. Dicek ke berapa saja. Karena ujung ini yang paling dekat dengan cabang, berarti 1, 2 metil, 3, 4 metil, berarti 2,4 dimetil. Karena ini ada 6, berarti heksana, ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kemudian ada lagi nih contohnya, ya. Nah, ini ada mana yang rantai induknya, kita hitung sama-sama mana yang paling panjang. Ini kebetulan udah diciri ya. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari pinggir 1, 2, 3, 4, 5, ya. Iya, ada 5. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap ya, kalah panjang ya. Dari bawah ke bawah lagi, ya. Ini ada 7. Nah, berarti yang CH3, CH3 dan CH3 ini adalah cabang, ya. CH3 itu apa? Metil. Karena sama dan jumlahnya lebih dari 1, maka harus diberi awalan, ya. Karena ada 3, berarti awalannya adalah tri. Di posisi C keberapa saja? 1, 2, 3, berarti 3, 3,45 trimetil heptana. Jadi nama induk itu di belakang, ya.
Sedangkan angka yang di depan itu adalah angka posisi dari cabang. Kemudian nama cabangnya, apabila cabangnya lebih dari satu harus diberi awalan. Kemudian diberi nama induknya ya. Sekian untuk penjelasan alkana. Selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan tentang alkena ya.